kalau ada sebagian orang yang komentar, setelah saya ikut kajian, mendengarkan ceramahnya Ustadz Erwandi atau Ustadz Arifin atau Ustadz-Ustadz yang lainnya, kok jadi serba nggak boleh ya? Dikit-dikit riba, goror, haram, resign sekarang. Dia berpikir seolah-olah ketika mendekat kepada syariat, apa yang terhalang itu makin banyak. Sehingga dia punya anggapan, berarti kalau kayak gitu syariat ini lebih banyak melarang dibandingkan membolehkan. Bisa jadi bayangan seperti ini suudzon kepada syariat. Kemudian saya akan berikan sedikit catatan apa saja yang perlu kita jadikan sebagai batasan ketika kita ingin belajar masalah fikih muamalah. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa hukum asal muamalah itu mubah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqakum huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kalian. Yang ini merupakan dalil bahwasanya hukum asal menggunakan dan memanfaatkan isi bumi adalah mubah, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini untuk manusia. Sementara kita bisa memanfaatkan isi bumi ini dibatasi oleh kepemilikan. Terus bagaimana kalau kita ingin memanfaatkan milik orang lain? Berarti kita perlu melakukan transaksi. Sehingga kalau hukum asal memanfaatkan bumi itu mubah, berarti transaksi dalam rangka pemanfaatan isi bumi juga mubah. Dan Nabi SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga kalau urusan bisnis, Anda lebih paham dibandingkan mereka yang tidak pernah mengenal model bisnis di zaman sekarang. Misalnya, Pak, kalau jualan lewat Facebook atau lewat WA atau lewat marketplace, itu kira-kira skema yang paling benar biar cepat untung bagaimana? Praktisi lebih paham dibandingkan ustadz. Karena ustadz tidak melakukan praktek langsung. Dia nggak ngerti gimana pemasaran, dia nggak ngerti bagaimana memasarkan dengan baik di marketplace. Sehingga untuk urusan dunia, praktisi lebih ngerti dibandingkan mereka yang tidak berkecimpung langsung. Dan itulah makna sabda Nabi SAW, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Namun di sini ada dua hal yang perlu kita bedakan. Kalimat yang pertama, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimat yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Mana dari dua kalimat ini yang benar? Yang pertama atau kedua? Saya ulang ya. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Premis satu. Premis yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Pertama atau kedua? Yang pertama. Yang kedua, siapa yang lebih paham? Rasulullah SAW dan orang-orang yang mendapatkan ilmu dari beliau seperti para sahabat, turun-temurun terus sampai para ulama generasi sekarang. Sehingga kalau berbicara masalah hukumnya, para ulama, para ustadz, dan orang-orang yang mempelajari tentang latar belakang fikih muamalah, dia lebih ngerti dibandingkan praktisi. Tapi kalau mengenai teknisnya, Anda lebih paham dibandingkan saya, Anda lebih paham dibandingkan Ustadz Erwandi, karena Anda berkecimpung langsung praktisi terkait transaksi, sementara mereka bukan praktisi. Dipahami insya Allah? Baik. Sehingga dalam kajian muamalah, yang kita pelajari bukan bagaimana agar perdagangan itu semakin laris, semakin banyak menghasilkan keuntungan. Mereka nggak ngerti.
Tapi yang kita bahas adalah dari sisi hukumnya. Baik. Mengingat hukum asal jual beli adalah diperbolehkan, berarti jual beli yang dilarang atau transaksi yang dilarang itu lebih sedikit dibandingkan yang diperbolehkan. Saya ulang ya. Karena hukum asal jual beli adalah mubah, hukum asal muamalah adalah mubah, maka transaksi yang dilarang dalam Islam itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan yang diperbolehkan. Paham di sini? Baik. Karena kaidahnya demikian. Hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Kalimat atau kata setelah kecuali itu biasanya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Misalnya, di sebuah kelas terdiri dari 100 siswa yang terdaftar. Anda membuat kalimat, semua siswa hadir kecuali 95. Ini kalimat salah atau benar? Kenapa salah, Pak? Karena kata setelah kecuali lebih banyak dibandingkan sebelum kecuali. Sehingga kalau ada kalimat hukum asal jual beli adalah mubah kecuali yang dilarang, berarti yang dilarang lebih sedikit dibandingkan yang diperbolehkan. Makanya kalau ada sebagian orang yang komentar, setelah saya ikut kajian, mendengarkan ceramahnya Ustadz Erwandi atau Ustadz Arifin atau Ustadz-Ustadz yang lainnya, kok jadi serba nggak boleh ya? Dikit-dikit riba, goror, haram, resign sekarang. Dia berpikir seolah-olah ketika mendekat kepada syariat, apa yang terhalang itu makin banyak. Sehingga dia punya anggapan, berarti kalau kayak gitu syariat ini lebih banyak melarang dibandingkan membolehkan. Bisa jadi bayangan seperti ini suudzon kepada syariat. Allah itu lebih banyak mengizinkan dalam masalah muamalah, sementara yang dilarang sifatnya sedikit. Sehingga kalau ada orang yang menganggap setelah ikut ngaji, setelah mengenal sunnah, makin banyak larangan, makin banyak enggak diperbolehkan, berarti syariat itu banyak membatasi dalam masalah muamalah, ini suudzon kepada syariat. Allah kasih kelonggaran. Tapi Ustadz, itu buktinya setelah saya ikut ngaji, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Itu karena saking banyaknya transaksi haram yang kamu geluti. Sehingga jangan salahkan syariatnya, tapi fattahim nafsaka. Coba kembalikan tuduhan itu kepada diri kita. Barangkali ini saking banyaknya model transaksi haram yang sering saya lakukan. Sehingga ketika kita mendekat kepada kajian-kajian yang membahas masalah muamalah syar'iyah, kita merasa saya ikut kajian ini kena 1, ikut kajian itu kena 2, ikut kajian ini kena lagi, kok banyak saya yang terlarang. Berarti saking banyaknya transaksi terlarang yang kita kerjakan. Karena aslinya bagian yang dilarang dalam muamalah itu lebih sedikit dibandingkan yang diperbolehkan. Kemudian catatan berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membuat aturan kepada hambanya, membuat aturan bagi hambanya, tujuan besarnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan hamba. Meskipun bisa jadi sang hamba tidak menyadari. Saya mau tanya, Allah kasih aturan kepada kita, riba enggak boleh, gharar haram, menipu dilarang, praktek sogok yang kelihatannya ini saling ridho enggak boleh juga. Terus kenapa itu enggak boleh, Pak? Padahal ini kan saling menguntungkan. Ketika Allah membuat aturan-aturan seperti ini, apakah Allah punya kepentingan? Apakah Allah punya kepentingan? Enggak punya. Maha suci Allah dari kepentingan terhadap hambanya. Sehingga ketika Allah membuat berbagai macam aturan hukum syariat, ada hukum A, hukum B, hukum C yang menurut sebagian orang itu merepotkan, Anda perlu ingat, sepeser pun Allah enggak punya kepentingan terhadap aturan ini. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia membuat aturan untuk sesama manusia, mungkin enggak ada kepentingan? Sangat mungkin. Tapi kalau Allah membuat aturan, apa kepentingan Allah terhadap hamba? Makanya kita mau jadi orang saleh,
atau orang yang dolim, banyak berbuat maksiat, sepeser pun tidak menambah dan mengurangi kebesaran dan kemuliaan Allah. Ada sebuah hadits qudsi yang sangat masyhur. Nabi SAW pernah bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai makhluk terakhir, jin dan manusia, semuanya memiliki hati seperti makhluk yang paling bertakwa di antara kalian. Sebut saja siapa makhluk yang paling bertakwa. Anggap Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya memiliki takwa seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Ta'ala? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sehingga Anda jangan sampai punya anggapan, saya tak mengamalkan syariat ini biar Allah semakin besar. Maha suci Allah dari yang seperti ini. Allah enggak butuh ibadahmu. Allah enggak butuh ketaatanmu. Karena Allah tidak butuh makhluknya. Sebaliknya, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka memiliki hati sebagaimana orang yang paling sesat di antara kalian. Contohnya siapa? Anggap saja Fir'aun misalnya. Sehingga semua manusia dan jin seperti Fir'aun. Entah siapa yang disembah, siapa yang minta disembah, siapa yang menyembah. Rebutan nanti. Karena semuanya seperti Fir'aun. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Sehingga kita mau taat maupun maksiat itu tidak mempengaruhi kekuasaan dan kerajaan Allah Ta'ala. Terus kenapa Allah buat aturan seperti itu? Jawabannya adalah dalam rangka untuk kemaslahatan bagi makhluknya. Cuman karena manusia itu yang kata Allah punya sifat zalim dan bodoh, sehingga ketika dia diatur berontak. Pada waktu kita dikasih hukum A, dikasih hukum B, mungkin hati kita berontak karena kita ini punya karakter apa? Bodoh dan zalim. Wa kanal insanu zaluman jahula, dan manusia itu zalim dan bodoh. Makanya sebagai hamba yang kita menyadari bahasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, dan bisa jadi kita tidak tahu apa hikmah di balik larangan. Prinsip yang kita kedepankan adalah sami'na wa ata'na. Aku dengarkan dan aku taati sebisa yang aku lakukan, dan itulah prinsip yang terbaik.